Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Qadir dari kelompok 1, ingin menjelaskan definisi manusia dan lingkungan. Pertama, dan daripada manusia. Manusia adalah salah satu ciptaan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, yang mempunyai akal dan pikiran, sehingga dibilang manusia itu adalah khalifah di muka bumi ini, pemimpin. Kemudian yang kedua adalah lingkungan. Lingkungan adalah salah satu tempat manusia untuk hidup atau bisa beradaptasi kepada sesama atau terhadap lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ronald Kurniawan. Saya akan membawakan pengertian ekologi. Ekologi terdiri atas rumah tangga dan logos yang berarti ilmu. Ekologi ialah cabang biologi yang mempelajari hubungan timbal balik manusia dengan lingkungannya. Ekologi ialah studi ilmiah tentang interaksi yang menentukan penyebaran dan kepadatan makhluk hidup. Ekologi ialah biologi lingkungan. Adapun bertolak belakang dari definisi, ekologi ialah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungannya. Maka kita dapat mengambil sudut pandang ekologi untuk membahas kajian manusia dan lingkungan dengan sokong oleh segi kepentingan manusia, yaitu oleh manusia untuk manusia. Baik, saya akan melanjutkan materi yaitu lingkungan hidup manusia. Manusia hidup, tumbuh, dan berkembang dalam lingkungan alam sosial budayanya dan lingkungannya. Manusia hidup dalam sebuah ekosistem, yakni suatu unit atau satuan fungsional dari makhluk hidup dengan lingkungannya. Dengan ekosistem dapat komponen abiotik pada umumnya merupakan faktor lingkungan pengaruh makhluk hidup, diantaranya ialah tanah, udara, gas-gas, dan cahaya. Dan ada pun komponen biotik, diantaranya ialah produsen, konsumen, dan pengurang. Sekian. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yaitu pengaruh manusia pada alam lingkungan hidupnya. Manusia sedikit demi sedikit mulai menyesuaikan diri pada alam lingkungan hidupnya. Komunitas biologis di tempat mereka hidup, perubahan alam lingkungan hidup manusia tampak jelas di kota-kota dibandingkan dengan di hutan rimba di mana penduduknya masih sedikit dan primitif. Perubahan alam lingkungan hidup manusia akan berpengaruh baik secara positif ataupun negatif. Berpengaruh bagi manusia karena manusia mendapatkan keuntungan dari perubahan tersebut, dan berpengaruh tidak baik karena dapat mengurangi kemampuan alam lingkungan hidupnya untuk menyokong kehidupannya. Sekian dari saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber alam. Sumber alam itu dapat digolongkan ke dalam dua bagian. Yang pertama, sumber alam yang dapat diperbaharui, dan kedua, sumber alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber alam yang dapat diperbaharui atau disebut sumber-sumber alam biotik yang tergolong ke dalam sumber alam ini adalah semua makhluk hidup, hutan, hewan-hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Sedangkan sumber alam yang tidak dapat diperbaharui atau disebut pula sebagai golongan sumber alam abiotik yang tergolong ke dalam sumber abiotik adalah tanah, air, bahan-bahan galian, mineral, dan bahan-bahan tambang lainnya. Penggunaan sumber-sumber alam. Berbagai cara telah dilakukan manusia dalam menggunakan sumber-sumber alam berupa tanah, air, fauna, flora, bahan-bahan galian, dan sebagainya. Seperti contoh, pertanian dan tanah, hutan, air, bahan tambang, permasalahan-permasalahan yang timbul. Permasalahan-permasalahan yang timbul itu seperti masalah erosi dan banjir, pencemaran lingkungan, pencemaran tanah, pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran suara kehutanan. Pemerintah melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan produksi hutan, antara lain yang pertama, melarang penebangan kayu tanpa izin pemerintah atau Departemen Kehutanan. Yang kedua, mencabut izin perusahaan HPH yang melanggar peraturan. Ketiga, menebang hutan secara selektif. Keempat, melakukan peremajaan tanaman.
Kelima, melakukan rehabilitasi dan reboisasi area hutan yang rusak. Dan yang terakhir adalah melakukan penanaman di lahan kritis. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi yang akan saya bahas di sini yaitu mengenai sikap manusia terhadap lingkungan. Yang akan dibahas kali ini adalah sikap manusia terhadap lingkungan tersebut. Apakah mereka peduli atau tidak terhadap lingkungan sekitar tempat tinggal mereka? Nah, nyatanya masih banyak manusia yang tidak peduli dengan lingkungan sekitar. Meskipun mereka melihat lingkungan mereka tidak layak atau dalam keadaan kotor, mereka cenderung membiarkannya. Mereka malah acuh tak acuh dengan lingkungan sekitar. Faktanya, lingkungan sangat berperan penting dalam kehidupan manusia. Bayangkan saja, jika lingkungan kita sudah tidak baik lagi atau dalam keadaan tercemar dan kotor, kita ambil contoh pencemaran udara di lingkungan kita. Maka efek yang timbul sangat tidak baik bagi kesehatan manusia, khususnya saluran pernafasan pada manusia. Maka manusia akan mengalami sesak nafas dan lain-lain jika udara di lingkungan kita tercemar ataupun kotor. Nah, ketika mulai terbiasa membersihkan dan punya rasa cinta terhadap lingkungan di sekitar rumah dan sekolah, baru beranjak lagi ke lingkungan masyarakat, bila perlu kita harus bisa menjadi pelopor kebersihan lingkungan, memberikan sosialisasi kepada masyarakat setempat tentang perlunya menjaga lingkungan. Jika hal yang kita lakukan itu berhasil, maka bayangkan saja setiap orang menjadi pelopor kebersihan, mungkin negara kita Indonesia akan bebas dari pencemaran dan lingkungan yang kotor. Intinya, kita harus mempunyai kesadaran terhadap lingkungan sekitar kita agar lingkungan sekitar kita dapat bersih dan nyaman untuk kita hirup udaranya. Sekian dan terima kasih.